السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالعقل والدين، والذي شرفنا بالإسلام والإيمان والإحسان واليقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para bapak, para ibu, jamaah salat subuh, bil khusus Tua DKM yang baru bersama seluruh jajarannya. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunia terutama di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita ketemu lagi pagi ini. Kita lanjutkan kajian kita masih seputar surah Al-Imran. Kali ini kita akan baca ayat yang ke-143 ya. 143. Ini penterjemahnya kemana ini? Ustaz Pepen mana? Baik. Siap semua dah kali. (143) Surah Al-Imran. Al-Imran 143. Masad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل أن تلقوه من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون من قبل أن تلقوه رأيتموه وأنتم تنظرون. Ada beberapa catatan di sini tentang seputar qalqalah dan juga hukum nun mati yang banyak nih. Walaqad
ini qalqalah sughra ya. Qalqalah sughra bacanya enteng saja. Walaqad masa walaqad, nah, itu namanya berat, enteng saja. Namanya qalqalah sughra. Kuntum, nunnya bertemu depan nun mati, depannya kaf ta, ini ikhfa hakiki. Tamannawna, itu nun bertasydid, itu hukumnya gunnah, ditahan. Al-maut jangan baca al-maut, al-maut. Di sini juga ada talqau, jangan talqau, qau. Ini mad lain ya. Wa laqad kuntum tamannaw, jangan nau yang sering orang terdengar baca nau, wawunya itu di apa namanya? Karena wawu itu diputar di mulutnya membentuk waw, nau talqau, jangan nau itu membuka. Ini berapa catatan. Kemudian min qabli juga sama, ikhfa hakiki. Kemudian juga qalqalah sughra min qabli an, sama juga ikhfa hakiki. Talqau qau, ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Jadi banyak sekali ikhfa hakiki nih. Maka bacanya juga sabar, enggak usah terburu-buru karena di sana ada huruf apa dengung ditahan, setidaknya satu alif ya. Terlanjut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد, tanwin di depannya hamzah jelas. Wa ma Muhammadun illa rasulun, itu juga ikhfa hakiki. Qad, ini sekali lagi qalqalah sughra. Min qablihi, sama juga. Afa imma jangan au tapi au gitu kan. Jadi wawu ini di gini au gitu, au. Afa imata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Afa imata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allaha shay'an. Wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allaha shay'an. Wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Sayajzi Allahu asy-syakirin. Ini aja.
Cepat aja coba. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya sekarang. Sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw. Wa laqad, ini salah satu di antara huruf taukid yang artinya menguatkan seperti sesungguhnya. Jadi sesungguhnya itu tidak harus inna ataupun anna, masih banyak lagi namanya huruf taukid menguatkan. Di sini sekaligus ada dua, walaqad, la juga artinya sesungguhnya, qad juga artinya sesungguhnya. Ini sesungguhnya benar-benar. Jadi dua taukid menguatkan. Ini untuk menghilangkan keraguan dari pihak ataupun audien ataupun yang menerima khitab. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta, sungguh benar-benar dulu atau kamu telah kuntum menunjukkan telah berlalu, telah lampau. Jadi kalau bahasa Inggrisnya past continuous tense. Jadi past continuous tense itu tadi menunjukkan lampau tapi sekarang gitu. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta, dan benar-benar atau sungguh benar-benar kamu telah tamannawna al-mauta, berharap. Tamannawna itu berangan-angan, berharap untuk mati syahid dalam hal ini. Min qabli an talqawhu, sebelum kamu menjumpainya, mendapatinya. Faqad ra'aitumuhu, maka kamu sekarang telah melihatnya dengan wa antum tanzurun, dan juga kamu telah menyaksikan dengan mata kepalamu. Berarti ini bicara masih seputar sejarah terjadinya perang Uhud, karena ini masih seputar perang yang terjadi, perang Badar dan perang Uhud, karena dua perang ini memang menceritakan banyak hal, kejadian-kejadian, dan juga di situ Allah perlihatkan berbagai macam bentuk watak sifat orang yang berbeda-beda. Ya. Kita lihat nanti coba. Nah, kisahnya bahwa ketika perang Badar itu kemenangan diraih oleh Nabi dan sahabat-sahabat, walaupun pada saat itu tanpa persiapan, dan kalau ditimbang-timbang bahwa kekuatan orang-orang kafir pada saat itu jauh lebih besar, sementara Nabi dan sahabat itu dikatakan sepertiganya kurang, dan ini jumlah personnya, persiapan nggak ada, senjata pun tidak punya.
tapi kemenangan itu begitu jelas nyata. Disinilah banyak kemudian menarik perhatian dari orang kafir tuh, semakin melihat wah Muhammad ini ternyata tidak bisa dianggap, ini dia orang lemah, orang kecil, ternyata punya kekuatan yang besar. Dan orang-orang kafir pada saat itu kagum, tidak sedikit yang masuk juga Islam banyak. Selain daripada orang-orang kafir yang lain, para petingginya semakin musuhi, semakin dendam, berusaha untuk nanti menghancurkan. Nah, ini banyak jadi kelihatan di sana, baik dari kalangan orang kafir sendiri ataupun kalangan sahabat Nabi yang juga mempunyai berbagai macam sikap dalam ini. Semakin yakin, ada semakin kuat mereka ya. Tapi kemudian ketika terjadi perang Uhud 1 tahun kemudian, dan orang-orang yang tidak terlibat perang Badar, orang-orang pada saat itu, kenapa sih kok saya waktu itu nggak ikut ya? Kenapa kok saya tidak ikut perang Badar, malah saya diam umpamanya? Banyaklah. Akhirnya dia berharap. Nah, ini ceritakan, kamu dulu berharap kalau kamu mati syahid seperti yang terjadi perang Badar. Kamu pengen dikenang, kamu pengen punya satu prestasi yang luar biasa. Ini mereka tuh yang nggak ikut terlibat. Begitu mendengar pasukan kafir Quraisy pada tahun berikutnya mereka akan menyerang, nah Allah tahu dulu kamu pernah bercita-cita berharap kalau kamu mati syahid, kan? Sebelum kamu mendumpainya, sebelum kamu mendapatinya perang syahid itu. Nah, sekarang ini sudah saatnya kamu telah melihat, ya kan? Sebentar lagi kamu harus menghadapi orang-orang kafir Quraisy melalui perang Uhud. Jadi sebelum mereka atau sesudah perang Badar, yang nggak ikut perang Badar, mereka biasa namanya orang juga gimana sih kalau belum menghadapi realitas, ketika lihat banyak kemenangan, keuntungan, kenapa saya nggak ikut ya? Namanya juga belum. Andai kata aku itu waktu ikut perang, saya itu kan berarti banyak, satu dapat, memang kalau meninggal dapat mati syahid, banyak dapat juga rampasan perang dan sebagainya. Ingin dia termasuk orang yang terlibat. Tapi ternyata begitu akan terjadi perang kedua, ketika Allah menyampaikan bahwa kamu dulu pernah berharap, coba, dan ini sebentar lagi kamu akan menjumpai kematian dalam syahid itu. Mulai mereka mikir-mikir, waduh berat juga ya perang. Mulai timbul rasa takut, timbul rasa kecemasan yang macam-macam ini. Inilah sikap atau kondisi yang terjadi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita lihat banyak orang-orang yang dalam menyikapi perang Uhud ini, ya. Ada yang kemudian mundur, dia tidak konsisten dengan apa yang pernah diharapkan, karena banyak pertimbangan-pertimbangan. Mungkin waktu perang pertama, perang Badar, dia tidak terlibat, mungkin masih bujangan, belum punya apa-apa. Tapi begitu perang Uhud udah punya anak, punya istri umpama, mikir-mikir, waduh kalau saya ikut perang gimana anak saya ya, masih kecil lagi, waduh bagaimana. Nah, ini oleh sebab itu
Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Nabi begini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang sahih ya. Ayyuhan nas la tatamannu liqa'al adu was'alullaha al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Bukhari ya, dalam bab jihad. Wahai sekalian manusia, janganlah kamu berharap untuk ketemu musuh. Jangan kamu berharap untuk perang. Jangan kamu berharap untuk ingin mati gitu menghadapi musuh. Jadi jangan berharap. Jangan berharap kamu itu akan nanti bertemu dengan musuh, kamu berperang dan sebagainya. Enggak usah. Tapi was'alullahal afiyah. Memang hidup itu yang paling enak itu afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Apa al-afiyah? Al-afiyah itu orang yang selamat, sehat jasmani dan rohani. Maka Rasulullah SAW itu boleh katakan tidak pernah meninggalkan doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Juga ketika seorang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, permintaan macam apa yang paling bagus? Kata Nabi, mintalah afiah. Nah, afiah di dunia itu paling tidak punya rezeki yang berkah, punya ilmunya manfaat, diberi umurnya juga berkah. Itu di antara manafiah. Ketika nanti di saat menjelang wafat bertemu dengan malaikat Israel, dia menghadapinya penuh dengan ketenangan. Israel juga menampakkan bentuknya itu, menampakkan sosok yang begitu indah, lemah lembut. Itu namanya afiyah. Belum lagi nanti di saat di alam barzah, dia akan mampu menjawab mungkar wa nakir dengan baik. Jadi banyak sekali afiyah. Karena itu sudahlah, kata Nabi, mintalah kamu al-afiyah. Jangan berharap pengen ketemu musuh. Nih. Tapi kata Nabi, fa idza laqitumuhum fasbiru. Kalau memang ternyata kamu terpaksa ataupun kondisi kamu harus bertemu dengan musuh, maka fasbiru, kamu harus berani. Kamu jangan lari. Jadi kalau ada istilah orang jangan berharap ketemu musuh, tapi kalau ketemu musuh janganlah musuh jangan dicari. Tapi kalau kita memang harus menghadapi, jangan lari. Jadi itu bahasa persis kalinya. Jadi kata Nabi, fa idza laqitum fasbiru wa'lamu, dikuatkan lagi oleh Nabi, ketahuilah annal jannata, bahwa surga tahta dhilalis suyuf, di bawah bayang-bayang daripada suyuf, pedang ya, pedang. Artinya surga itu juga terdapat di dalam jihad fisabilillah. Nah, itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pesan Nabi kepada sahabat-sahabat yang tadi kadang belum perang tapi belagu bener. Wah, saya pengen mati syahid aja, mati syahid. Tapi begitu ada perang pada kabur duluan. Kan begitu. Maklum namanya orang juga belum terjadi. Kalau sudah terjadi baru kadang-kadang mikir-mikir. Biasalah kayak anggota dewan begitu. Pokoknya kalau saya jadi beres semuanya. Begitu kan. Jalan beres, ini beres. Nggak tahu beres apa aja nggak tahu. Biasanya begitu. Pokoknya kalau saya jadi orang kaya pokoknya begini. Maklum biasanya begitulah orang. Kadang pandai janji, pandai berikan harapan, tapi ya jadi PHP lah begitu kan, pemberi harapan palsu. Itulah manusia itu. Tapi hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, barangkali tanya, boleh sih berharap memang mati di dalam mati syahid? Oh boleh, ya kan? Karena Nabi sendiri itu termasuk orang yang berharap
Ya, kata Nabi, ini Nabi ini. Wal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la wadittu anni uqtalu fi sabilillah thumma ahya thumma uqtalu thumma ahya thumma uqtalu. Saya suka seandainya aku mati di jalan Allah, kemudian aku hidup lagi, kemudian dibunuh lagi, kemudian hidup lagi, kemudian aku dibunuh lagi. Jadi ini karena ini kelas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung oleh Umar bin Khattab. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik. Ya Allah, aku mohon kepadamu syahadatan, mati syahid, fi sabilik, di dalam jalanmu, jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ini komentar penjelasannya, walakin ladzi yakrahul islamu huwa ayyatamannal muslimu asyhada thumma la yafi bima tamannahu. Jadi sini keterangannya bahwa sesungguhnya yang tidak disukai oleh Islam, katakanlah makruh, yang tidak disukai oleh Islam, dia berharap ingin mati di jalan Allah, tapi ternyata dia tidak memenuhi janjinya. Begitu ada malah lari. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi untuk berharap mati syahid, monggo, itu bagus, tapi jangan cuma ngomong doang. Kalau waktunya malah dia nggak mau. Nih, termasuk juga boleh berharap kalau kita mati di Mekah dan Madinah. Selain itu nggak boleh, ya kan? Jadi mati, berharap mati syahid dalam perangan itu dibolehkan. Tapi tadi kalau memang bahwa perang itu menjadi kenyataan, dia pun harus memenuhi apa yang pernah dijanjikan. Yang kedua tadi, meninggal di Mekah dan Madinah. Ya Allah, mudah-mudahan aku mati di Mekah Madinah. Berani apa enggak doa begitu? Iya kan? Ini bagi yang umroh itu boleh, ya kan? Tapi tidak sunnah, boleh berharap. Karena sesungguhnya pada dasarnya berharap mati itu nggak boleh sebetulnya, ya kan? Tapi terkecuali itu mati syahid dalam perang. Yang kedua ketika di Mekah Madinah. Karena apa? Kematian dalam posisi ini itu begitu mulianya. Itu seperti itu. Kalau mau, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Orang memang berharap kita tadi afiyah, sehat jasmani dan rohani. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, memang ada beberapa hal yang mungkin juga perlu kita sadari bahwa sungai itu adalah nikmat. Yang pertama, ini kadang kita tidak menganggap itu nikmat. Pertama tuh ngantuk. Ngantuk itu nikmat. Jadi saya kalau dilihat orang ngantuk begini, senderan begitu, itu nggak masalah bagi saya. Karena itu sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Karena Allah berfirman, "Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu." Kata Allah, ingatlah di saat Allah itu memberikan rasa ngantuk kepadamu, karena Allah ingin memberikan rasa nyaman. Artinya orang yang orang yang ngantuk itu berarti memang sedang Allah berikan rasa nyaman itu. Alhamdulillah. Coba kalau nggak punya rasa aman, banyak ditagih orang begitu, insya Allah susah ngantuk. Apalagi ada ibu-ibu dengar suami kawin lagi, waduh alamat udah boro-boro ngantuk nggak bisa, yang melotot aja terus, ya kan? Jadi ini. Tapi lebih nikmat dari ngantuk itu tidur, ya kan? Maka orang kalau ngantuk tidur udah langsung tenggelam. Dan Rasulullah ajarkan apabila bangun tidur kita baca alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu menunjukkan berarti tidur itu lebih nikmat daripada ngantuk.
Tiga, ada yang lebih nikmat daripada tidur. Apa? Mati. Nah itu mati. Cuman orang ini belum banyak pengalaman nih. Karena yang punya pengalaman jangan cerita sih, alhamdulillah saya mati dulu begini-begini, kayaknya nggak ada. Cuman isyaratnya ada. Dalam surah Yasin kan ada kan? Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini menunjukkan kenikmatan mereka. Cuma Al-Quran menceritakan, cuma ya enggak datang ujuk-ujuk datang ke rumah alhamdulillah begitu, enggak. Tapi ini ada isyaratnya. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia katakan nih, orang meninggal nih yang sudah dimati dalam keadaan mati syahid, karena ini cerita orang mati syahid ini, orang yang mati jalan Allah. Ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku tahu, ya Allah, seandainya kaumku tahu, keluargaku tahu, tetanggaku tahu, teman-teman tahu semuanya. Bima ghafarali, apa yang aku dapatkan, ampunan yang Allah berikan kepadaku, wa ja'alani minal mukramin, dan dia jadikan aku ini orang yang mulia. Itu kenikmatan yang luar biasa. Nah, disitulah maka tadi kita berkesempatan atau berusaha untuk mati di jalan Allah, karena itu kematian yang lebih nikmat daripada tidur itu sendiri. Kalau tidur kadang-kadang mimpinya jelek, dikejar-kejar anjing. Tapi kalau ini insya Allah. Jadi tiga itu, ngantuk, tidur, mati. Tapi kita ini belum apa-apa udah takut duluan. Nah, itu masalahnya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan usahakanlah seperti ayat yang sering dibacakan, tapi kadang ini dibacakan hanya di saat-saat ada orang meninggal, yaitu bacaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sehingga ayat ini bukan untuk orang yang udah mati ngapain begitu kan, tapi untuk kita nih masih ada. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang mutmainnah tenang itu apa? Orang yang beriman yakin benar terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Itu mutmainnah, sudah dia lebih tenang kepada Allah, ya. Lebih tenang kepada Allah daripada apa yang kita miliki. Dia lebih pede kepada Allah daripada umpamanya kita punya duit. Walaupun punya duit kita masih galau, saya lebih lebih nyaman kalau selalu bersandar, selalu dekat kepada Allah. Yang begini-gini kadang nggak bisa dipercaya lah, umpamanya begitu. Nah, ketika menemukan itu, maka itu disebut namanya an-nafsul mutmainnah. Itu jiwa yang, oleh karena ini nih penting sekali nih. Jadi predikat ini. Jadi ketika kita meninggal itu kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji, udah pulang. Berarti penuh dengan kesadaran. Rojiun, kembali kepadanya. Nah, ini jadi nafsul mutmainnah itu harus terus kita cari, kita peroleh sampai dapat itu posisi itu. Lanjut, wa ma Muhammadun illa rasul, dan bukanlah Muhammad kecuali adalah utusan Allah, ya, kecuali utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu para rasul juga sebelumnya, sama seperti rasul-rasul seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi sama itu, Muhammad adalah utusan Allah sebagaimana juga utusan-utusan Allah sebelumnya. Afa imata, apakah jikalau Nabi itu mati disuruh terjemahannya wafat, ya. Ya, wafat. Jadi mati itu aku bahasa Quran itu. Cuman kalau di bahasa kita mati itu kayaknya kurang kurang etis, ya. Iya. Siapa? Pak Haji mati udah, aduh kayaknya nggak ada, wafat gitu kan. Padahal mati itu bahasa Quran, ya kan? Afaimata, apakah dia kalau mati, ya kan? Memang wafat beda lagi. Wafat itu kan memang biasanya sudah dipenuhi lah
umurnya sesuai dengan yang ditetapkan. Ini mati, kadang-kadang mati mendadak, mati itu ya. Tapi yang jelas ada kata wafat, ada mati. Mati juga bahasa Quran ini. Cuma untuk kita, budaya kita, mati, kata-kata mati itu lebih kasar. Udahlah, berarti kita mengikuti budaya, kan begitu kan? Budaya yang bagus, daripada nanti dikomplain. Nah, tuh ngomong-ngomong begitu lo kayaknya nggak sopan amat sih, kiai mati kan begitu, kayaknya nggak enak begitu. Dia wafat nggak apa-apa. Au qutila, atau terbunuh. Apakah jikalau seorang Rasul wafat, mati atau terbunuh, inqalabtum, kamu berbalik, ala aqaibu, berbalik artinya aqab itu tumit, berarti kamu murtad, itu balik lagi. Apakah seperti itu? Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang berbalik arah, fala yadurrullah syai'a, maka itu tidak akan merugikan kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu, wa sayajzi, Allah akan memberikan balasan asyakirin, kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, hadirin hadirat sekalian yang Allah, nama Muhammad disebutkan dalam Al-Quran itu cuma 4 kali, yang supaya kita tahu. Pertama ini dalam surah ini Al-Imran ayat 144 ya. 144. Kemudian dalam surah surah Al-Fathu. Al-Fathu itu ya surah kemenangan. Surah Al-Fathu ayat 29, di sana juga dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu juga kata-kata Muhammadur Rasulullah. Ini Muhammad satu. Yang kedua ini. Yang ketiga ini dalam surah Ahzab. Dalam surah Ahzab ayat 40 itu, surah Al-Ahzab ya, ayat 40, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah dari seorang di antara kamu, bukan ayah dari seorang di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan juga nabi yang terakhir. 3 ayat Muhammad tadi dalam surah Al-Imran 144, surah Al-Fathu ayat 40, ditambah dalam surah Al-Fathu ayat 29 dan Al-Ahzab 40, semua menceritakan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang keempat itu dalam surah Muhammad sendiri, ada surah Muhammad sebelum surah Al-Fathu, itu surah Muhammad. Allah katakan walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Itu orang-orang yang percaya, beriman dan amal saleh, dan juga mereka mengimani kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Berarti 4 kali. Itu 4. Nah, nama yang lain itu Ahmad. Ahmad itu ada di dalam surah Munafikun ya, surah Jumat itu kan. Ya. Dikatakan ini ya Bani Israil inni rasululaikum ya. Terus wa mubasysyiran bi rasulim min ba'dismuhu Ahmad. Aku ini adalah utusan untuk kamu Bani Israel, dan aku datang ini untuk menerangkan apa kitab-kitab yang ada, ya kan? Dan aku datang diutus untuk membawa kabar gembira bahwa nanti akan datang seorang nabi namanya Ahmad. Namanya jadi Muhammad 4 kali, Ahmad 1 kali. Nah, ini walaupun dari nama, ini dalamnya itu kajian sangat luar biasa ya kan. Muhammad dan Ahmad. Muhammad ini orang yang dipuji. Muhammad yang dipuji, berarti datangnya dari luar, ya kan? Karena Muhammad juga itu hurufnya asli daripada Hamida Yahmadu Hamdan.
wa mahmadan fahuwa hamidun wa dzaka mahmudun, ya. Ahmad itu kan ahmada hamida yahmadu, ahmada yuhmidu ihmad. Nah, Muhammad juga terambil dari kata-kata 3 huruf ha mim dal yang artinya pujian. Ahmad juga sama dari kata ha mim dal. Nah, bedanya kalau Muhammad itu yang dipuji artinya dari pihak lain, sementara Ahmad itu adalah dari pujian itu dari Nabi untuk orang lain. Itu Ahmad. Jadi kalau Ahmad itu memuji, datang pujian itu dari dalam diri keluar. Jadi banyak memuji. Nabi Muhammad itu berarti banyak memuji, tapi juga banyak dipuji. Itulah Ahmad dan Muhammad. Oleh sebab itu ketika dua ini bergabung menjadi satu, dia orang yang pandai memuji, tapi sekaligus dia menjadi orang yang terpuji. Itulah misi yang sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kancah kehidupan ini. Ini menjadi pokok. Artinya apa? Kenapa sekarang kita ini berada di bulan Maulid, ya? Kenapa kok ulama merayakan maulidnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal orang itu kan sudah nggak ada, sudah mati. Kenapa justru yang diperingati itu kelahirannya? Kok tidak kematiannya atau wafatnya? Biasanya orang kalau sudah mati yang diperingati itu adalah hari wafatnya, kan begitu kan? Yang disebut namanya haul. Tapi tidak, dengan Nabi itu yang diperingati adalah hari kelahirannya. Kenapa? Ya, kalau cari jawaban sih mungkin susah ketemunya kita. Karena memang Muhammad dan Ahmad itu nggak boleh mati. Dia harus hidup terus. Harus hidup terus. Apa yang harus hidup terus? Ya tentunya adalah ya Muhammad dipuji dan Ahmad memuji. Beri sedikit barangkali ya, ini nanti kita jelaskan lagi, untuk nggak mungkin kita akan habiskan. Tapi balik Muhammad ini tahun 2000 berapa ya, 13 kalau tidak salah, saya Idul Haji waktu itu bersama keluarga ya. Kemudian saya di Masjid Nabawi lagi duduk pakai posisi hitam begini, lalu ada orang Arab itu menghampiri saya. Orang Arab ini pakai kutroh yang ternyata itu ya dia sebetulnya pejabat lah, kayaknya si Intel gitu kan. Saya paham nih, oh ini maksudnya. Ditanya, kamu dari mana? Dari ini, saya cerita, saya jawab ya biasa. Akhirnya karena saya jawab, jadi pembicaraan itu terus lalu sampai menjelang Isya. Ini orang kok ngomong terus bicara tentang sejarah Saudi, kemerdekaannya dan sebagainya. Akhirnya pada akhir menjelang Isya itu kemudian saya tanya, saya dong kasih kesempatan bicara, ya ini min fadlik kalimuka ya Syekh, kasih tahu saya juga bicara dong gitu. Baik, saya bilang begini, ra'aitu anna hunaka Muhammadain. Ya, saya melihat bahwa itu ada 2 Muhammad ternyata itu. Muhammad yang pertama itu sudah mati dikubur, yang satu yang nggak boleh mati. Melotot matanya dia. Kamu begitu, emang kamu aliran apa? Dia bilang begitu. Bukan aliran apa? Ya Islam ini kan. Saya melihat 2. Ini yang satu Muhammad yang sudah dikubur jasadnya, Muhammad lagi yang satu itu nggak boleh mati, dia harus hidup. Begitu karena marah, jadi saya jelaskan Muhammad itu artinya apa? Muhammad itu artinya terpuji kan, Mahmud, terpuji. Maka segala yang terpuji itu harus hidup di tengah-tengah kehidupan. Dia harus hidup dalam diri kita, hidup dalam rumah tangga kita, hidup dalam masyarakat. Artinya segala keterpujian itu harus hidup di tengah-tengah kehidupan, baik individu, berumah tangga, bermasyarakat, bernegara. Artinya akhlak itu harus hidup terpuji. Ini yang saya maksudkan
wah begitu dia ngomong Muhammad itu artinya begitu, oh iya ini harus, ini betul-betul memang harus diperjuangkan supaya hidup terus Muhammad, dibilangnya begitu. Ini sebetulnya kan begitu. Jadi memang Muhammad dan Ahmad, kalau Muhammad tadi dipuji, kalau Ahmad itu banyak memuji, berarti memang kita juga banyak muji dan juga usahakan bahwa kita ini adalah orang terpuji karena memperlihatkan akhlak. Karena dua hal itulah sifat daripada Allah. Maka Fatihah itu dikatakan alhamdulillah di situ. Jadi kita sesungguhnya ketika mengaplikasikan, mengimplementasikan Muhammad dan Ahmad, berarti kita sama juga itu menghidupkan sifat keterpujian Allah itu sendiri. Bismillah itu bolak-balik tiap hari kita baca hamdalah, ya itu sebetulnya. Maka dua hal pasangan ini. Baik, saya kira ini sudah jam 6 ya. Mungkin ada mau tanya, barangkali mau silakan, nanti kita perdalami lagi ini. Dipersilakan kepada Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Membedakan antara Rasul dan Nabi, Pak Ustaz. Itu aja mungkin. Iya, iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu aja ya. Jadi perbedaan Rasul dan Nabi itu bahwa Rasul itu ya kalau bahasa kita kurir, risalah, dikatakan risalah, surat itu surat. Berarti Rasul itu adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya, menyampaikan pesan-pesan dari Allah, itu yang kemudian disebut namanya syariat, harus menyampaikan. Maka salah satu sifat Nabi itu harus tabligh. Jadi ada sifat wajibnya as-sidqu, ya kan, jujur, al-amanah, ya kan, kemudian fatona, kemudian tabligh, ada 4. Tabligh itu artinya menyampaikan. Pahit, manis harus sampaikan. Hal yang kaitannya dengan masalah diri, bahkan kritikan dari Allah sendiri itu pahit, ya kan, itu juga disampaikan. Contohnya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya kan, bahwa Rasulullah itu satu ketika dia bermuka masam dan dia berpaling, tidak katakanlah tidak peduli, yaitu ketika datang seorang yang buta, itu Ibnu Ummi Maktum waktu di Mekah. Ketika orang-orang besar seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu banyak orang besar itu bertanya juga, ingin datang kepada Nabi ditamu. Tiba-tiba orang buta itu malah datang kepada Nabi ingin bertanya tentang Islam, malah Islamnya Rasulullah. Karena di sini lagi banyak tamu orang besar, Nabi itu cuek kepada Ibnu Ummi Maktum. Ini orang lagi banyak orang tamu gede begini lo datang, entar kamu tanya kan begitu. Nah itu Nabi muka Nabi masam dan berpaling. Itu ditegur Rasulullah, abasa wa tawalla an ja'ahul. Padahal ayat ini kan merugikan kepada Nabi. Wah, ayat ini berarti menyinggung saya ini, kan begitu kan? Udahlah saya simpan aja. Enggak, tetap walaupun ayat itu kurang menguntungkan kepada dia, tetap Rasulullah itu menyampaikan, itulah Rasul. Tapi kalau Nabi itu hanya mendapatkan berita, tapi biasanya untuk sendiri, tapi tidak untuk menyampaikan secara umum. Itu Nabi. Maka Nabi itu lebih banyak jumlahnya, 124.000. Rasul itu aja sekitar 313 ya, 313 bukan 303, bukan. Awas itu kode judi itu, nanti malah repot lagi urusannya. Jadi itu perbedaan. Jadi kalau Nabi itu tidak punya tanggung jawab untuk menyampaikan itu. Nah, saya kira ini saja ya. Kita mari kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik hidayahnya. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.